Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mu'izzil islami binasrih wa mudhilli syirki biqahrih wa musarrifil umuri biamrih wa mudimin ni'ami bisyukrih wa mustadrijil kafirina bimakrih alladhi qadara al-ayyami duwalan bi'adlih wa ja'ala al-'aqibata lilmuttaqina bifadlih wa adhara dinahu 'ala ad-dini kullih al-qahiri fawqa ibadihi fala yumana wal-zahiri 'ala khaliqatihi fala yunaza' wal-amiri bima yasha'u fala yuraja' wal-hakimi bima yuridu fala yudafa' wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh awwalal khalqi wa habibil haqqi wa sayyidil murabbin wa imamil mujahidin wal mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi umana'i da'watih wa qadati alwiyatih warda anna wa anhum ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa huthukum ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa litabbiru ma 'alau tatbira. Sedang jemaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang menghidupkan hati, bukan sekedar saja. Takwa yang menegakkan kebenaran dan membela yang dizalimi, bukan takwa yang asal-asalan. Saat ini, saudara-saudara kita di Gaza sedang menghadapi kejahatan kolektif dan pembunuhan massal, suatu genosida yang merenggut nyawa anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua. Bukan cuma menghancurkan rumah-rumah mereka, tetapi juga menutup pintu-pintu kehidupan mereka. Mereka bukan cuma menghancurkan dengan senjata yang melanggar berbagai macam konvensi Jenewa, tetapi mereka juga melakukan pembunuhan metabolisme. Sebagai orang Bugis Makassar, kita mewarisi prinsip sirik napace, harga diri dan empati, yang tidak membiarkan kita diam ketika sesama manusia diinjak martabatnya. Sirik memanggil kita untuk menjaga kehormatan dan martabat umat Islam dan agamanya, dan pace menuntut kita untuk merasakan derita yang mereka rasa. Takwa ini berarti berdiri teguh, geteng di pihak yang benar, berikhtiar dengan reso, dengan segala kemampuan untuk menolong saudara kita, dan tidak tunduk pada ketakutan atau kelalaian yang menjadi pantangan bagi orang Bugis Makassar. Karena ketakwaan bukan hanya di mimbar masjid ini atau hanya di ruang ibadah masjid ini, tetapi juga di medan pembelaan kemanusiaan, bahkan sampai medan perjuangan dan pertempuran. Allahu Akbar. Sedang jemaah rahimakumullah kaum muslimin, tahukah kalian ada satu tempat di bumi yang menjadi saksi kejujuran iman kita, kesatuan barisan kita, dan keteguhan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu adalah Al-Aqsa, bukan sekedar tanah suci, tapi timbangan iman umat Islam, indikator kesadaran kita dan ukuran kesetiaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap luka di Al-Aqsa adalah cermin kelalaian kita. Jika kita diam,
maka iman kita sedang sakit. Jika kita peduli, berarti ruh umat ini masih hidup. Maka bangkitlah wahai hamba Allah, perbaiki salatmu, karena Al-Aqsa adalah saksi Isra dan Mi'raj. Satukan hatimu, karena umat yang tercerai tak bisa membela kehormatan. Sebarkan kesadaran, karena diam adalah bentuk pengkhianatan. Apalagi jika Anda merasa pernah berhaji atau berumrah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jika Anda betul-betul orang yang sudah berhaji dan sudah pergi melihat langsung Masjidil Haram, itu hanyalah permulaan lil ibtida minal Masjidil Haram. Artinya adalah sebuah proses perjalanan iman, perjalanan gerak, perjalanan perjuangan ilal Masjidil Aqsa. Nihayah dengan kata ila menunjukkan bahwa dari Masjidil Haram adalah permulaan, bukan akhir. Makanya satu kesalahan, umrah ke umrah, haji ke haji, umrah lagi, haji lagi. Ini namanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Haram, bukan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sidang jemaah rahimakumullah, tidak bisa dipisahkan di ayat ini. Dalam iman, dalam gerak, dalam perjuangan fisabilillah. Bahkan Rasulullah SAW tidak cukup hanya bergerak dari Mekah ke Madinah. Di masa hidupnya Rasulullah SAW sudah mempersiapkan pangkalan militernya di Tabuk, sehingga di masa Umar bin Khattab tidak perlu membawa senjata dari Mekah atau Madinah, langsung menuju Masjidil Aqsa. Walau tidak terjadi pertempuran, tetapi kondisinya saat ini memang berbeda. Sidang jemaah rahimakumullah, hari ini Gaza bukan kelaparan, tapi dilaparkan. Gaza tidak kekurangan makanan, tetapi 14.000 ton expired di Rafah di Mesir. Persoalan kita hari ini adalah blokade di Gaza, dan pelakunya adalah Israel dari sisi pintu dalam dan Mesir dari sisi pintu luar. Sangat menyakitkan. Masih banyak umat Islam seperti saudara-saudaranya yang di sana membiarkan saudaranya terbunuh pelan-pelan secara metabolisme. Anda bisa bayangkan, berminggu-minggu tidak masuk makanan. Ini berbeda dengan Ethiopia. Ini bukan bencana alam yang ditakdirkan dari langit seperti di Ethiopia atau di beberapa negara bagian di Afrika sana. Bukan karena tidak ada akses. Ini adalah pembiaran kemanusiaan, karena membiarkan ada orang bejat Zionis Israel yang didukung oleh Amerika yang memblokade jalan kemanusiaan untuk memberikan bantuan. Sidang jemaah rahimakumullah, Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan harus sadar bahwa merdeka bukan hanya hak orang Indonesia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karenanya penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Berbahagia masih bisa mengibarkan bendera merah putih dengan aman di Indonesia, tapi masih ada bendera saudara kita yang minta dikibarkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang punya iman saja yang punya rasa persaudaraan ketika saudaranya dilaparkan. Hanya orang-orang yang imannya mati yang tidak mau tahu tentang saudaranya yang sedang dilaparkan di Gaza. Begitulah pesan tersirat dan tersurat dari surat Al-Hujurat ayat 10 bagi orang yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Perumpamaan seorang mukmin dalam persaudaraan
dalam solidaritasnya ditunjukkan dalam kecintaan, kasih sayang dan kelembutan seperti sosok jasad yang jika salah satu organ tubuh itu sakit, maka sekujur tubuh terasa sakit semua, bahkan merasakan demam. Sidang jemaah rahimakumullah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian hari ini bangkit untuk menolong agama Allah, menolong saudara sesama muslim, maka Anda pun akan ditolong, bahkan dimenangkan, bahkan akan diteguhkan pendirian Anda. Man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Yang mengaku Islam tetapi membiarkan saudaranya di Gaza dilaparkan, Anda bukan muslim, Anda hanya simpatisan orang Islam, karena Islam Anda hanya untuk diri sendiri dan tidak berlaku untuk sesama saudara muslim yang lain. Sidang jemaah rahimakumullah, ini bukan soal Gaza, tapi soal ujian keimanan. Ini bukan soal kelaparan, ini adalah ujian Anda yang kenyang tapi tidak punya perasaan. Rasulullah SAW bersabda, mudah-mudahan ini kita lakukan dari Masjid Nur Tijarah, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya umat Islam. Dalam sholat kita, dalam sujud kita, kita doakan saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan sholatlah 2 rakaat di malam hari, berdua-dua minta dengan Allah, minta kepada Allah, dan kemudian kirimkan kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah untuk saudara-saudaramu. Boleh jadi kalimat-kalimat kita di malam hari berdua-dua dengan Allah, dengan penuh keyakinan Allah turunkan senjata mujahid dari Indonesia, yaitu Ar-Ra'd. Alqahumullah fi qulubihimur ra'd. Allah masukkan di dalam hati para penjahat-penjahat kemanusiaan itu rasa gentar, rasa takut. Padahal Anda dari Indonesia, bahkan dari Sinjai, salat malam di atas sajadahmu dengan tetesan air mata, kamu merasa malu, merasa hina karena diuji keimananmu kepada hadapan Allah. Lalu kamu menangis dan berdoa untuk saudaramu di Gaza. Insya Allah doamu akan menggentarkan hati-hati musuh Allah itu, dan mereka ketakutan karena doa-doamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang Jumat, mari kita tunjukkan sikap. Jangan diam. Diam adalah pengkhianatan. Diam adalah sikap cara baik. Si diam adalah sikap tidak tahu diri terhadap keislaman kita. Sebagaimana saudara-saudara kita di Eropa, saudara-saudara kita di sana, di Korea, bahkan di Australia, memenuhi jalan-jalan untuk menunjukkan sikap mereka. Bahkan mereka bukan Muslim, bukan Arab, bukan untuk kepentingan Islam, tapi rasa kemanusiaan mereka menggugah mereka. Maka tidak pantas kalau saya bersama saudara saya semua yang ada di sini berlaku diam terhadap saudara-saudaranya yang sedang dilaparkan. Semoga lahir dari masjid ini, dari salat Jumat ini, jiwa-jiwa yang hidup, pemuda-pemuda yang berkobar dan siap berangkat untuk menembus blokade Gaza. Para pemuda di Nusantara sudah berkumpul mencari pelabuhan, sudah mengumpulkan uang untuk menyewa kapal. Mereka siap berangkat. Pelabuhan negara mana yang siap dijadikan sebagai tempat untuk berangkat dengan penuh kesatria. Mereka tidak takut mati untuk saudaranya di sana. Dengan uangnya sendiri mereka siap berangkat. Semoga orang-orang Bugis Makassar yang dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung menyiapkan kapalnya, menyiapkan jiwanya, menyiapkan hartanya, bahkan membawa anak mudanya menembus blokade Gaza dengan izin Allah, dengan cara yang legal, bersatu padu bersama seluruh rakyat Indonesia, bersama pemerintah Indonesia. Kita tekan mana senjata kita, mana tentara kita, mana amunisi kita. Ini bukan saatnya bagi negara hanya memberikan sebuah pernyataan atau statement. Ini saatnya negara mengirimkan tentaranya dan pasukannya yang dibiayai dengan pajak rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Semoga dari sini kita semua hidup dan bangkit, dan mudah-mudahan sholat Jumat kita mendatangkan keberkahan dan terutama persatuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertakwalah kita kepada Allah semuanya. Dengan takwa yang sesungguhnya, maka kita akan menjadi pemenang dan menjadi orang-orang yang mulia. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim sejati adalah yang punya daya rasa solidaritas kepada sesama muslimnya. Sesama muslim tidak mungkin menzalimi, membiarkan mereka terbantai begitu saja. Anak-anak, perempuan, orang lemah kita biarkan di depan mata. Orang muslim tidak boleh menyerahkan saudaranya dibantai di hadapan matanya. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya diserahkan kepada musuh atau dalam kesusahan. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi juga seluruh kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan meringankan satu kesusahan pada hari kiamat baginya. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Bayangkan seorang anak kecil terbaring lemas, tidak menangis lagi, bukan karena kenyang, tetapi karena sudah terlalu lama lapar. Bayangkan seorang ibu memeluk bayinya yang sudah tidak bernyawa karena tidak ada lagi air bersih untuk diminum. Bayangkan itu adalah saudaramu, bukan hanya dalam rasa, tetapi saudaramu dalam iman, dalam akidah. Gaza hari ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang kemanusiaan yang terluka dan ukhuwah kita yang sedang diuji. Sedang jemaah rahimakumullah, bersalawatlah kepada Allah. Semoga panggilan dari Gaza menghidupkan iman dan takwa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن كل الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم كن لإخواننا في غزة ناصرا ومؤيدا وكن لهم معينا وحاميا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأنزل عليهم سكينة من عندك وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم اكشف عنهم الكرب وارفع عنهم الحصار واكسر قيود الظالمين من حولهم. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ نساء غزة من كل سوء واحمي أطفالها من رعب القصف وحر الخوف. اللهم اجعل ملائكتك تحفهم وسكينتك تغشاهم وطمأنينتك تملأ قلوبهم. اللهم تقبل شهداءهم في الفردوس الأعلى واشف جرحاهم شفاء لا يغادر سقما واربط على قلوب السكارى وارزقهم الصبر الجميل والأجر الجزيل. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واشدد أزرهم وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أمدهم بجند من جندك وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم وحد كلمة المسلمين وأيقظ ضمائر الغافلين وسخر للأقصى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مصيبتنا في ديننا. اللهم إن أهل غزة محاصرون مظلومون مطعونون في دينهم وأعراضهم وبيوتهم. اللهم فقل لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل لهم من كل ضيق يا الله مخرجا.
اللهم اجبر كسرهم وداوي جرحاهم واجل فرجهم وكن لهم خير حافظ وانت ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.